Baik, di video kali ini saya akan mereview sekaligus unboxing ini sebuah monitor komputer ya dari merek Samsung dengan ukuran 24 inch. Untuk tipenya sendiri ini SR35 nih, 23,8 in, 60,4 cm katanya nih. Oke, pas saya beli ini harganya 1.675.000 ya. Ini harganya di atas LG sih, kalau misalnya di tokonya gitu beda dikit lah. Untuk panelnya ini IPS katanya nih. Oke, seperti biasa kita dikasih dudukan ya untuk monitor. Kemudian ini ada buku manual petunjuk penggunaan. Nah, ini bracketnya kayak gini ya, dudukannya nih, kakinya. Kemudian dikasih kabel HDMI ya. Jadi koneksinya bisa HDMI dan juga bisa PGA biasa. Banyak banget nih, dikasih adaptornya juga nih, 14 volt ya ini untuk adaptornya. Beda dengan LG, biasanya 19 volt. Ini kabel AC untuk adaptor. Jadi ini yang silver ya, bukan yang hitam. Nanti saya buka dulu deh. Oke, ini tampilan belakangnya seperti ini. Ada logo Samsung bagian atasnya. Kemudian ini untuk colokannya sendiri, ini untuk tombol power on off, ini untuk HDMI input, ini untuk D-sub in, kabel VGA standar, dan ini untuk adaptor ya, colokan listrik. Ini untuk bracket. Nah, ini dia tipenya seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian depannya. Jadi bezelnya itu tipis banget ya di sini. Tipis banget. Untuk bagian bawahnya ada logonya juga nih Samsung, dan warnanya silver ya, bukan hitam. Seperti ini ya. Ini LED indikator on off. Baik, ini dia hasilnya setelah terpasang di PC saya. Jadi monitor Samsung ini harus disimpan pada meja yang agak luas, agak lebar ya. Kalau tidak ya nanti bisa pusing karena ini terlalu dekat dengan mata. Biasanya itu karena layarnya gede ya ini. Jadi agak pusing aja gitu. Nah, untuk akses menunya sendiri ada di bagian belakang ini sama tombol power merangkap ya. Kita klik menunya di sini, kemudian geser ke atas. Nah, di sini ada menu untuk pengaturan display, ada brightness, contrast, kemudian sharpness, color, ada fitur ASF mode juga ya. Kemudian ada menu on screen display, menu system, dan ini menu information ya. Nah, di sini saya pakai resolusi 1920x1080 Full HD dengan frekuensi 60 Hz ya. Sebenarnya ini monitor bisa sampai 75 Hz. Baik, setelah saya bandingkan dengan monitor saya yang satu lagi yaitu LG 22 MK400 ya, yang ukuran 22 in. Ternyata monitor Samsung ini punya kelebihan dan kekurangan ya. Untuk kelebihannya sendiri, warna yang dihasilkan ini lebih vivid ya daripada monitor LG, alias warnanya itu lebih gimana ya, lebih solid gitu ya. Kalau misalnya kita lihat video ataupun buka gambar seperti itu, ini terlihat lebih kinclong, lebih dalam warnanya gitu ya. Sementara kalau yang LG ini cenderung lebih terang, seperti itulah. Untuk warnanya itu ya seperti ini nih. Kalau di kamera mungkin terlihat mirip-mirip, cuma kalau aslinya ini kelihatan lebih gelap yang Samsung ya. Seperti itu. Baik, kelebihan lainnya dari monitor Samsung itu yaitu kita bisa melihat dengan view angle yang lebih luas ya. Nah, ini contohnya kalau saya misalnya nonton film dari samping seperti ini, tuh gambarnya masih tampak jelas ya. Jadi tidak harus dari depan seperti ini, dari pinggir ataupun dari atas pun sama saja masih terlihat jelas ya. Berbeda dengan LG yang tipe ini, itu kalau dari pinggir itu kayak gimana ya, peang lah istilahnya ya, tidak terlihat jelas, apalagi kalau ada tulisannya. Jadi untuk yang LG ini lebih jelas kalau dari depan seperti ini nih. Ya, dapat dilihat ya perbedaannya.
Apalagi kalau misalnya agak ke bawah nih. Untuk LG itu gelap ya, jadi nggak enak kalau lihat dari bawah. Sementara kalau yang Samsung ini masih oke kalau lihat dari bawah seperti itu. Nah, walaupun punya kelebihan, ternyata monitor Samsung ini masih kalah dengan monitor LG dalam hal backlight ya. Contohnya ini nih, kalau misalnya kita buka gambar dari kamera ataupun gambar-gambar lain yang ada backlight shadow ya, bayangan di sini nih warna hitam, ini pakai settingan standar ya, tidak saya ubah nih. Untuk brightnessnya sama saja seperti itu. Nah, di sini untuk monitor Samsung ini memang warnanya lebih vivid, lebih solid, tapi untuk backlightnya ini nih, warna hitam ini kurang kelihatan jelas ya di sini nih. Jadi terkesan gelap ya untuk hasil dari fotonya itu. Berbeda kalau di monitor LG ini dengan foto yang sama ya. Nah, kita lihat di sini lebih terang. Jadi monitor LG ini bisa menampilkan gambar yang lebih sesuai dengan hasil dari jepretan kamera yang pada HP gitu ya. Ini kebetulan saya fotonya pakai HP nih. Untuk di bagian yang gelap-gelap ini masih kelihatan lebih jelas ya. Untuk backlightnya ini lebih oke ya untuk LG ini. Sementara untuk Samsung lebih oke di bagian solid atau kepipidan warnanya. Jadi warnanya lebih gonjreng kayak misalnya layar Super AMOLED ya kalau di smartphone-nya itu. As a boat tour of the Tropical Island formations this afternoon, I was looking to go on that and make reservations in tomorrow. Try the Chinese place. I don't think I survive another dinner in town.